adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah sekolah minggu kami di hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awalnya sampai akhirnya mau jadi pada dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Philadelphia Kids, Ready. Philadelphia Kids, ready. Philadelphia Kids, ready. Happy ayah, happy ayah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat tertumbuh kuat di dalam kami dan kami dapat berbuah dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid memarahi orang yang membawa anak. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya luar biasa. Siapa yang luar biasa adik-adik? Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita bertemu lagi kembali adik-adik dalam sebuah cerita yang judulnya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, tentunya adik-adik tadi telah melihat bagaimana begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Bahkan ada orang-orang yang membawa orang-orang sakit kepada Tuhan Yesus agar mereka dapat disembuhkan. Dan ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka memperoleh sukacita yang luar biasa. Mereka merasa sukacita yang luar biasa karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus telah menolong mereka adik-adik. Karena Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh ilahi. Allah yang luar biasa dahsyat. Allah yang maha kuasa. Dokter di atas segala dokter adik-adik. Mereka pulang dengan membawa sukacita. Karena Tuhan Yesus telah menolong mereka semua. Bukan saja sampai di situ adik-adik. Bahkan mereka kembali membawa anak-anak mereka. Mereka rindu agar anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi
Apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka membawa anak-anak mereka yang kecil itu kepada Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus menegur mereka, melarang mereka, memarahi mereka. Dan ketika Tuhan Yesus melihat perbuatan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang-orang inilah yang mempunyai kerajaan surga. Setelah itu Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang kecil itu. Mengapa Tuhan Yesus memakai anak-anak yang kecil itu sebagai contoh bagi kita adik-adik? Mengapa Tuhan Yesus tidak memakai orang besar sebagai contoh adik-adik kepada kita? Tetapi memakai anak-anak kecil ini sebagai kita contoh yang begitu indah dalam kehidupan kita adik-adik. Karena anak-anak kecil ini memiliki hati yang percaya kepada orang tuanya. Hati yang bergantung kepada orang tuanya. Sebab itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus ingin agar adik-adik juga mau bergantung kepada Tuhan Yesus, mau berharap kepada Tuhan Yesus, dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Pertama, adik-adik harus datang kepada Tuhan Yesus dengan membuka pintu hati adik-adik. Dan adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Hidup yang kekal tidak akan adik-adik temukan di dalam dunia ini atau di dalam manusia siapa saja. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita adik-adik. Dengan cara bagaimana adik-adik harus datang kepada Tuhan? Koli mau ajarkan adik-adik harus setia selalu datang kepada Tuhan dalam doa, berdoa kepada Tuhan. Dan juga adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi adik-adik dalam menghadapi masalah-masalah yang adik-adik harus tangani. Contohnya, seperti mungkin saja adik-adik melakukan PR di sekolah atau melakukan tugas-tugas yang lain, tetapi adik-adik tidak sanggup melakukannya. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik percaya kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Adik-adik dapat melalui semuanya itu dengan sukacita. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memakai anak-anak kecil ini sebagai contoh bagi kita adik-adik? Karena anak-anak kecil ini mempunyai hati yang penuh dengan kerendahan. Tuhan Yesus ingin agar kita semua memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus ingin agar kita memiliki belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua adik-adik. Tuhan Yesus tidak memandang kecil atau besar. Tuhan Yesus tidak memandang kaya atau miskin. Kasihnya sempurna adik-adik bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus ingin kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Hati yang penuh dengan kerendahan. Oh ya, Koli, bagaimana hati yang penuh dengan kerendahan? Ingat adik-adik, hati kita tidak boleh menjadi sombong. Kita tidak boleh menjadi angku. Tapi kita harus mempunyai belas kasihan. Ketika adik-adik melihat orang-orang di sekitar adik-adik membutuhkan pertolongan, adik-adik harus memberikan pertolongan. Amin. Ketika adik-adik melihat orang-orang yang susah, adik-adik harus memberi bagi mereka apa yang mereka perlukan.
Tuhan mau adik-adik melakukan semuanya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Itulah yang sangat Tuhan nantikan dalam kehidupan adik-adik semua. Amin. Ketiga, setelah adik-adik melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan adik-adik, yaitu berdoa kepada Tuhan di setiap waktu, dan jangan lupa di setiap hari Minggu adik-adik harus rajin beribadah. Rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus sangat menyenangi adik-adik. Dan waktu adik-adik melakukan semuanya, Tuhan pasti senang. Dan apa yang Tuhan berikan bagi adik-adik sungguh luar biasa. Adik-adik mau tahu apa yang Tuhan akan berikan? Berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan adik-adik semua. Amin. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti adik-adik satu demi satu. Sewaktu adik-adik melakukan kehendak Tuhan, sewaktu adik-adik menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberkati adik-adik dengan limpahnya. Sebab itu, Koli mau ajak adik-adik sekali lagi, mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Adik-adik akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan adik-adik. Amin. Jangan tunggu. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa bagi adik-adik semua. Waktu adik-adik melakukan segala yang Tuhan perintahkan, adik-adik akan memperoleh sukacita ilahi. Amin. Sampai di sini cerita Koli. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa Bapa. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa adik-adik ini semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mengajar kami untuk memiliki kerendahan hati, memiliki belas kasihan Tuhan. Dan Engkau telah mengajar kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan, dalam berdoa maupun membaca firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah adik-adik ini lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang membawa anak-anaknya datang kepadamu Tuhan. Tuhan juga mau gerakan hati orang-orang tua daripada adik-adik yang melihat video ini Tuhan. Biarlah mereka juga mau datang bersekutu dengan Tuhan. Bukan saja pada hari Minggu. Setiap hari mereka ingat akan Engkau. Setiap hari mereka mau berdoa kepada Engkau. Setiap hari mereka mau membaca firman Tuhan. Dan mereka memuliakan Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah patut dimuliakan dan tinggikan. Bapa terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik ini semua Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Hamba percaya kuasa Allah melindungi mereka Tuhan. Sehingga pada saatnya Tuhan, mereka akan memperoleh sukacita yang Engkau berikan Bapa. Sukacita yang tidak dapat dunia berikan. Hanya Engkau Allah yang berikan. Karena sukacita yang Engkau berikan adalah kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Buat segala kasih dan kemurahan yang Engkau berikan dalam hidup kami semua adik-adik ini Tuhan. Hamba sangat bersukacita Tuhan. Hamba telah selesai melakukan tugas hamba Tuhan. Engkau Allah yang meneruskannya Tuhan dalam hati anak-anak ini Tuhan. Biarlah kuasa Allah menjamah adik-adik ini. Kuasa Allah menjamah orang-orang tua mereka Tuhan. Sehingga mereka mau setia kepada Tuhan. Mau mengasihi Tuhan. Dan mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan sekali lagi kehidupan adik-adik ini dalam tangan kasih-Mu. Hamba serahkan kehidupan hamba juga dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena hamba tahu di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Dan kemuliaan kami akan melihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat segala kebaikan. Buat segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Buat segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Termasuk adik-adik ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Lalu di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ebi di Ayat Emas. Ayat emasnya ada di Lukas 18 ayat 16 yang berbunyi, "Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sekali lagi ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati ke depannya, dan biarlah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua ini jadi hanya untuk mempermuliakan Nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa untuk tetap saksikan sekolah minggu di channel yang sama dan di jam sama, jam 5 sore. Dadah.